Apa itu obligasi dan kenapa pemerintah selalu butuh uang kita? Investasi paling aman yang jarang dibahas. Negara Indonesia punya utang lebih dari 8.000 triliun rupiah. Setiap tahun, pemerintah butuh triliunan rupiah baru untuk membiayai pembangunan, bayar gaji PNS, dan operasional negara. Tapi dari mana uang itu berasal? Sebagian besar dari kita, rakyat Indonesia sendiri. Dan yang paling mengejutkan, dengan meminjamkan uang ke negara, kamu bisa dapat bunga 5,45 sampai 5,80% per tahun, hampir 2 kali lipat deposito bank. Dijamin 100% oleh undang-undang, dan bisa dimulai dari 1 juta rupiah saja. Inilah yang namanya obligasi. Dan hari ini kita kupas tuntas. Selamat datang di channel Ramdan Lapananda. Ini adalah video keempat dari seri literasi keuangan kita. Di video ini kita bahas obligasi, instrumen investasi yang paling aman di Indonesia, tapi paling jarang dibahas. Kita akan kupas apa itu obligasi, kenapa pemerintah terus menerbitkannya, 4 jenis obligasi negara yang bisa kamu beli sekarang, simulasi penghasilan bulanan dari Ori 029, dan cara beli dari HP dalam 10 menit. Obligasi pada dasarnya adalah surat utang. Ketika kamu beli obligasi pemerintah, kamu meminjamkan uang ke negara. Sebagai imbalannya, negara membayarmu bunga secara rutin, disebut kupon, biasanya setiap bulan. Dan di akhir masa pinjaman, negara mengembalikan seluruh uang pokokmu. Analoginya sederhana. Bayangkan temanmu pinjam uang 1 juta rupiah darimu selama 3 tahun. Setiap bulan dia bayar bunga 4.500 rupiah. Dan di akhir tahun ketiga, dia kembalikan 1 juta penuh. Itulah cara kerja obligasi. Bedanya, yang meminjam bukan teman biasa. Yang meminjam adalah negara Indonesia. Dan negara dijamin tidak bangkrut karena punya kekuatan memungut pajak, mencetak uang, dan mengelola sumber daya alam. Itulah kenapa obligasi pemerintah disebut sebagai instrumen investasi paling aman yang ada. Sekarang, pertanyaan yang paling menarik, kenapa pemerintah terus-menerus butuh uang dari rakyat? Jawabannya ada di APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Indonesia selalu punya defisit anggaran, artinya pengeluaran negara selalu lebih besar dari pendapatan pajak. Di 2026, defisit APBN Indonesia dipatok sekitar 2,53% dari PDB. Untuk menutup gap ini, pemerintah menerbitkan surat berharga negara, SBN, yang dijual ke masyarakat dan investor institusi. Uang yang terkumpul digunakan untuk membangun jalan tol, sekolah, rumah sakit, membayar gaji PNS dan TNI Polri, serta subsidi BBM dan sembako. Artinya, saat kamu beli obligasi pemerintah, kamu tidak hanya berinvestasi, kamu juga secara langsung ikut membiayai pembangunan Indonesia. Dan sebagai imbalannya, negara membayarmu bunga yang lebih tinggi dari deposito bank. Di 2026, ada 4 jenis surat berharga negara retail yang bisa dibeli masyarakat umum. Pertama, ORI atau obligasi negara retail. Ini yang paling populer. Kupon tetap dibayar setiap bulan, bisa dijual ke investor lain sebelum jatuh tempo. Ori 029 yang terbit awal 2026 menawarkan kupon 5,45% per tahun untuk tenor 3 tahun dan 5,80% untuk tenor 6 tahun. Kedua, SBR atau Savings Bond Retail. Kupon mengambang dengan batas bawah, artinya bunganya bisa naik mengikuti suku bunga BI, tapi tidak bisa turun di bawah batas minimum. Tidak bisa dijual sebelum jatuh tempo. Ketiga, SR atau sukuk retail, versi syariah dari Ori. Prinsip bagi hasil bukan bunga, cocok untuk yang ingin investasi sesuai prinsip Islam. Keempat, ST atau sukuk tabungan, versi syariah dari SBR, imbalan mengambang dengan batas bawah. Keempat jenis ini semuanya dijamin penuh oleh pemerintah berdasarkan undang-undang, nol risiko gagal bayar. Sekarang perbandingan yang paling menarik, ORI 029 versus deposito bank. Deposito bank BUMN per 2026 rata-rata memberikan bunga 3-3,5% per tahun, tapi bunganya kena pajak 20%. Jadi return bersih deposito hanya sekitar 2,4-2,8% per tahun. ORI 029 memberikan kupon 5,45-5,8% per tahun. Pajak kupon SBN hanya 10%, setengah dari pajak deposito. Jadi return bersih ORI sekitar 4,9-5,2% per tahun. Hampir 2 kali lipat deposito bank, dengan keamanan yang sama persis karena keduanya dijamin negara. Simulasinya, investasi 10 juta rupiah di ORI 029 T3. Kupon per bulan yang kamu terima sekitar Rp38.000 bersih setelah pajak. Dalam 3 tahun, kamu menerima total kupon sekitar Rp1,36 juta, plus modal pokokmu kembali utuh Rp10 juta. Total Rp11,36 juta dari modal Rp10 juta, tanpa resiko apapun.
Cara beli obligasi pemerintah di 2026 sudah sangat mudah, semuanya dari HP. Langkah pertama, daftar di platform mitra distribusi resmi Kemenkeu. Beberapa yang paling populer, Bibit, Bareksa, dan Mandiri Sekuritas. Semuanya gratis dan tanpa biaya tambahan. Berbeda kalau beli lewat bank, yang biasanya ada biaya kustodian. Khusus untuk Mandiri Sekuritas, kalian bisa mendownload aplikasinya di link yang ada di deskripsi video ini. Langkah kedua, verifikasi identitas dengan KTP. Proses biasanya selesai 1 hari kerja. Langkah ketiga, pantau jadwal penawaran SBN di 2026. Ada 3-6 seri yang diterbitkan per tahun. Masa penawaran biasanya 3-4 minggu dan tidak bisa dibeli di luar periode itu. Langkah keempat, saat masa penawaran dibuka, pilih seri yang sesuai. ORI untuk yang mau fleksibel bisa jual sebelum jatuh tempo, SBR untuk yang mau batas bawah bunga terjamin. Langkah kelima, transfer dana minimal Rp1 juta dan konfirmasi pembelian. Selesai, kupon pertama akan masuk ke rekeningmu bulan berikutnya. Tapi, sebelum kamu langsung beli, ada beberapa kekurangan yang wajib kamu tahu. Pertama, tidak bisa dibeli kapan saja. SBN hanya dijual dalam masa penawaran tertentu. Kalau ketinggalan, harus menunggu seri berikutnya. Kedua, uang terkunci selama tenor. Untuk SBR dan ST, kamu tidak bisa cairkan sebelum jatuh tempo kecuali melalui fasilitas early redemption yang terbatas. ORI dan SR lebih fleksibel karena bisa dijual di pasar sekunder, tapi harganya bisa naik atau turun tergantung kondisi pasar. Ketiga, return tetap tidak mengikuti inflasi. Kalau inflasi tiba-tiba melonjak tinggi, return ORI yang sudah terkunci bisa terasa kurang menguntungkan. Jadi, obligasi paling cocok sebagai bagian dari portofolio, bukan satu-satunya instrumen investasimu. Jadi, di mana posisi obligasi dalam portofolio investasi yang ideal? Obligasi adalah pondasi yang stabil, return pasti, resiko nol, likuiditas sedang. Cocok untuk dana yang kamu rencanakan dalam 2-6 tahun ke depan. Kombinasi ideal untuk pemula, 50% reksadana pasar uang untuk dana darurat dan jangka pendek, 30% obligasi pemerintah, ORI atau SBR untuk jangka menengah, 20% reksadana saham atau saham langsung untuk jangka panjang. Dengan kombinasi ini, kamu punya perlindungan di semua skenario ekonomi. Kalau pasar saham turun, obligasimu tetap menghasilkan. Kalau suku bunga naik, SBR-mu ikut naik. Dan kalau kamu butuh dana darurat, reksadana pasar uangmu siap dicairkan kapanpun. Investasi terbaik adalah yang terdiversifikasi, dan obligasi adalah satu komponen yang tidak boleh diabaikan. Kalau video ini bermanfaat, subscribe sekarang, karena di video berikutnya kita bahas cara membangun portofolio investasi lengkap yang seimbang untuk berbagai tujuan keuangan. Tulis di komentar, sudah pernah beli ORI atau SBN belum? Sampai jumpa!